Pertama, memang pergerakan rupiah kita lihat sampai hari ini mungkin sedikit membaik dibandingkan minggu lalu ya. Lalu kemudian kaitan dengan impor bahan pokok atau pangan yang tadi juga disinggung. Pertama misalnya untuk gandum tadi, lalu kemudian kedelai, lalu kemudian ada gula, lalu kemudian ada daging juga. Saya kira saya coba kalkulasi dan kalau saya boleh katakan memang depresiasi ini kan akan mempengaruhi kedua-duanya ya, baik ke sisi impor maupun ke sisi yang ekspor. Nah, buat sisi impor khususnya yang pangan, saya mencatat beberapa hasil short analisis saya nih dengan tim. Jadi saya lihat pertama bahwa impact dari depresiasi ini memang akan mempengaruhi terhadap kenaikan harganya. Tapi dari 4 komoditi yang 5 bahkan yang saya coba analisis singkat, kecuali jagung, saya melihat itu semuanya memang hampir bersifat elastis. Tapi yang paling besar dari sisi dampak depresiasi terhadap kenaikan harga ini, kemungkinan harga pangannya itu memang saya mencatat itu daging. Tapi kalau ke kedelai, ke gandum itu relatif kecil, meskipun dia bersifat elastis gitu ya. Jadi kalau saya catat ke gula itu, kalau setiap Rp1 depresiasi hanya menaikkan harga gula di dalam negeri sekitar Rp1,4. Kedelai juga hanya 2,4, lalu tepung terigu 2,6. Kalau jagung justru ini elastis. Jadi ini yang saya coba lihat. Jadi sebenarnya kan pergerakan harga pangan ini kan sekarang ini masuk kepada fase dari sebelumnya yang sudah terjadi super cycle commodity, lalu impact tambahan daripada keterbatasan pasokannya akibat impact daripada krisis Rusia Ukraina. Nah, yang lain menurut saya adalah justru ini juga kita kesempatan bagi produk-produk pangan kita untuk bisa mensubstitusi daripada pangan-pangan yang selama ini kita ada sumbernya ya, selain yang dari dalam negeri itu juga dari impor. Jadi ada yang peluang kita untuk mensubstitusi, tapi ada peluang kita juga menambah substitusinya lebih besar daripada yang domestik. Plus diversifikasi daripada bahan pangan lokal yang juga sekarang saatnya sudah bisa menjadi pasokan ya, karena kalau dari barang impor adanya depresiasi dan juga adanya inflasi di tingkat global dari negara-negara yang memasok, ini tentu akan membuat harga akan naik, tetapi peluang kitanya adalah dari sisi ekspor ini akan menguntungkan bagi barang-barang yang tidak mengandung banyak bahan baku dari impor misalnya, dan sifatnya tentu adalah komoditi-komoditi yang kita punya ini. Kalau kandungan impornya sedikit, justru barang ekspor kita akan sangat kompetitif. Jadi menurut saya dua sisi yang kita hadapi ya, dari sisi impor untuk pangan ini, tapi juga dari sisi ekspornya itu juga membuat daya saing produk kita akan semakin kompetitif, karena kan jadinya barang-barang kita lebih murah di mata para buyer dari luar negeri. Mungkin itu Mas Bram kalau dari saya. Oke, baik. Pak Kasan, ini kan juga banyak begitu ya menilai untuk pelemahan rupiah ini akan terjadi jangka waktunya cukup lama. Bahkan tidak menutup kemungkinan rupiah juga akan melemah menembus Rp16.000 per $1. Menurut Anda untuk langkah antisipasi yang memang dilakukan oleh Kemendak sendiri terhadap aktivitas, tentunya aktivitas impor, seperti apa ke depannya? Saya kira gini, kita kan pemerintah ini berbarengan ya, artinya beriringan dengan sektor moneter yang diintervensi oleh Bank Indonesia. Kemarin minggu lalu Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga, dan itu juga saya kira
antisipasi terhadap pergerakan dari inflasi dan juga nilai tukarnya. Nah, dari sisi kita di Kementerian Perdagangan, kebijakan impor pangan yang ada justru harus memastikan bahwa pasokan itu harus lancar. Karena hampir semua produk pangan kan kita, kalau yang misalnya ada pengaturan, rasanya itu sudah jelas dan sudah berjalan, dan kita tidak mungkin akan memperburuk situasi dengan menambah aturan atau membuat pasokan itu tidak lancar.